أعوذ بالله dan mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu mudah sekali bagi orang-orang yang khusyuk. Barakallahu azim. Demikian mudah-mudahan pembacaan surat Al-Quran tadi senantiasa mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian sholat adalah sesuatu yang penting dalam agama ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke telaah kitab Ahkamus Shalah yang akan dibimbing langsung oleh beliau, Ustaz Ali Sifatoni. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa majid wa akrim wa syafir wa azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, as-salatu imaduddin. Qala aidan, miftahul jannati as-salat. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulul karim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan fisik insyaallah, semoga semuanya sehat selalu, dan juga kekuatan yang paling penting adalah kekuatan iman dan kekuatan Islam kita. Semoga senantiasa terjaga dan lestari di dalam sanubari kita. Hingga sebagaimana dalam ayat ini, kita tidaklah mati kecuali dalam keadaan berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa kajian online Mazaya. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita juga akan mengkaji sebuah kitab. Dan ini kita mengawali sebuah kitab, semoga ini menjadi awalan yang barokah. Artinya apa? Artinya bisa berkelanjutan serta istiqomah. Ya. Jadi mengawali kajian kitab yang cukup penting ya di dalam kehidupan seorang muslim sebagai individu, yakni tentang hukum terkait salat. Maka kitabnya disebut dengan Ahkamus Salat, yaitu hukum-hukum seputar salat. Kenapa sangat penting? Sebagaimana dalam hadis tadi ya yang kami sitir tadi, bahwasanya salat itu adalah imaduddin. Bahwasanya salat itu adalah tiang poti ya
daripada agama yang apabila ingin Islamnya terus berlanjut, ya, ingin Islamnya terus sah, ya, maka hendaknya dia mendirikan sholat. Ya. Dan apabila tidak mendirikan sholat, maka dosanya cukup besar, ya, atau sangat besar. Bahkan kalau sampai dia berpikiran bahwa saya meninggalkan sholat itu sesuatu yang boleh, ya, maka keislamannya bisa hilang dari diri dia. Artinya keislamannya menjadi batal. Nah, dan juga tadi di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya miftahul jannati as-salah, bahwasanya kunci daripada surga itu adalah sholat. Ya. Kunci daripada surga itu adalah sholat. Maka sholat ini perkara yang sangat besar. Ya. Di hadis yang lain juga disebutkan awwalu ma yuhasabul abdu, ya, as-salah. Jadi sesungguhnya perkara yang paling pertama nanti dihisab, ya, atas diri seorang hamba itu adalah sholat. Ya. Barang siapa soluhat, sholatnya itu baik, nah, soluhat sairu a'malihi, maka baik pula lah semua amalan-amalan dia. Artinya apa? Artinya sholat yang baik itu adalah sholat yang mempengaruhi amalan-amalan yang lain menjadi baik. Karena sholat itu di antara ghayahnya atau tujuannya atau faedahnya atau hikmahnya itu adalah menghindari perbuatan keji dan munkar. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, bahwasanya itu tanha anil fahsyai wal munkar. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tidak saya perpanjang terkait fadail atau keutamaan sholat. Insya Allah ini sudah sangat banyak tersebar. Cukup hal-hal yang prinsip tadi yang kami sampaikan. Berikutnya kita akan masuk dalam kitab Ahkamus Shalah. Dan pertama yang kita akan kaji itu adalah muqaddimahnya. Ya, muqaddimahnya. Jangan lupa kalau mengkaji sebuah kitab itu sangat dianjurkan adalah memulainya dari muqaddimah, tidak langsung kepada isi. Kenapa demikian? Karena manhaj para ulama itu, ya, mengkaji muqaddimah ini sesuatu yang sangat urgen, penting. Ya, disebutkan qiraatul muqaddimati minal muhimmat. Membaca muqaddimah itu termasuk perkara-perkara inti. Kenapa demikian? Karena dalam muqaddimah itu nanti ada, ya, yang paling utama ada basmalah. Di setiap kitab karangan para ulama itu pasti disebutkan basmalah. Ya. Nah, apabila ada kitab yang kurang disebutkan basmalah, nah ini bisa berkurang barokahnya. Nah, begitu juga nanti di dalam muqaddimah juga akan disebutkan tahmid, ya, dan juga salawat. Yaitu puji-pujian kepada Allah dan juga salawat kepada Rasulullah. Nah, insya Allah dengan membaca itu juga kita akan mendapatkan barokah daripada kitab tersebut. Dan penulisan kitab itu juga menghasilkan atau membuahkan barokah yang banyak. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika panjenengan punya kitabnya juga bisa sambil dibuka, gitu, sambil sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Karena kita mengacu langsung dari kitab bahasa Arabnya, bukan terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan bismillah, artinya kita sudah tahu bersama, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, bismillah ini kalau dijabarkan sungguh sangat panjang penjabarannya. Cukup bahwasanya maksud bismillah dengan menyebut nama Allah ini apa yang dimaksud? Yaitu kalau penulis berarti aktubu bismillahirrahmanirrahim. Saya menulis kitab ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para pembaca, ya, berarti aqra'u hadzal kitab bismillahirrahmanirrahim. Aku membaca buku ini dengan menyebut nama Allah dengan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau kita mengkaji, ya berarti kita mengkaji kitab ini
Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah ya yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan Allah itu adalah isim alam ya, nama yang dia menurut pendapat yang terkuat ya adalah asli begitu. Jadi alif lamnya bukan alif lam tambahan sehingga tidak bisa dipisah. Ya, Allah itu antara alif lamnya dengan lam dan huruf A. Karena alif lam itu adalah asli menurut pendapat yang terkuat. Ya. Ada memang yang berpendapat alif lam di situ adalah alif lam ta'rif. Ya. Nah, berikutnya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini menurut syarah ya adalah asma di antara asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau kita hafalkan Asmaul Husna ya pasti ada nanti Ar-Rahman, Ar-Rahim, bahkan di awal-awal ya. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini berasal dari dasar kata ya huruf asal yang sama yaitu ra, ha dan mim. Kalau dicari di dalam kamus nanti akan dijumpai dalam bab ra, ha dan mim. Ra, ha dan mim. Itu derivasinya nanti ada Ar-Rahman dan ada juga Ar-Rahim. Namun meskipun satu akar kata, keduanya ini memiliki cakupan yang berbeda menurut penjelasan para ulama. Bahwa Ar-Rahman ini diartikan maha murah, ya. Ada juga yang mengartikan maha pengasih, begitu ya, murah, pemurah, pengasih. Nah, karena nanti Ar-Rahman ini maksudnya adalah maha pemurahnya Allah untuk seluruh manusia. Kafirihim wa mu'minihim. Baik yang kafir maupun yang mukmin. Maka yang mukmin pun dapat, kafir pun dapat rizki. Yang juga dapat kesehatan. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi segala nikmat ini Allah bagikan merata. Ya, rizki bagikan oleh Allah merata. Tidak hanya orang yang beriman saja. Nah, ini sebagai perwujudan dari sifat Allah, yaitu Ar-Rahman, yaitu Maha Pemurah. Berikutnya Ar-Rahim. Ini adalah sifat Allah yang khusus untuk orang-orang iman. Maka disebut Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang yang disayangi Allah itu hanya orang-orang beriman. Maka nikmat-nikmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, itulah wujud dari sifat Allah Ar-Rahim ini. Namun bisa juga keduanya ini juga bisa berlaku kepada berarti begini, berarti kalau orang kafir itu hanya mendapatkan rahmannya Allah, tidak mendapatkan rahimnya Allah. Tapi jika dia seorang mukmin, ya, maka dia mendapatkan keduanya sekali. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasihi tentunya bagaimana sifat Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Dicantumkannya basmalah ini juga iktidaan ya sunnati Rasulillah. Rasulullah katakan apa itu? Kullu amrin dzibalin ya la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa aqta. Bahwasanya setiap perkara penting kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Ya, maksudnya terputus apa? Terputus barokah. Maka kalau kita melakukan sesuatu yang penting atau yang dianggap penting itu ada baiknya dianjurkan begitu ya, yaitu dengan mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Termasuk sholat itu sendiri. Sunnahnya adalah sebelum sholat bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan basmalah sebelum sholat, sebelum memulai aktivitas sholat. Dan juga makan, dan juga tidur, juga aktivitas-aktivitas yang urgen, yang penting.
Tapi aktivitas misalkan apa ya, yang tidak perlu basmalah, ya, aktivitas yang tidak perlu basmalah, berkedip, ya, meskipun itu penting ya sebetulnya. Tapi kita kan tidak selalu berkedip itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, berkedip, Bismillahirrahmanirrahim, berkedip. Nah, karena berkedip ini sesuatu yang sudah alamiah, ya. Atau misalkan menggaruk gatal misalkan, ada digigit nyamuk kemudian digaruk. Kalaupun tidak digaruk sebetulnya nggak apa-apa, ya. Kan tidak Bismillahirrahmanirrahim sudah menggaruk. Kalaupun mau mengawali dengan basmalah boleh saja, ya. Ini itu sunnah. Nah, akan tapi ini apalagi sesuatu yang sangat penting, yakni menulis kitab, ya, yang isinya hukum-hukum Allah, yang isinya panduan bagaimana melaksanakan sholat serta dalil-dalil yang mendasarinya, maka sangat penting untuk diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ditulislah Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya juga Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita masuk nas kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa adama an-naf'a fid dharain amin. Setiap kali kita akan membaca nas, kita usahakan di awal berdoa bagi penulisnya, ya. Di dalam doa tadi qala al-musannif, ya, berkata al-musannif, yaitu penulis kitab, ya, rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya, wa nafa'ana bihi, dan semoga kita mendapatkan manfaat dengan adanya beliau, ya, penulis kitab ini, wa bi ulumihi, dan juga keberadaan ilmu beliau ini yang tertuang di dalam kitab ini, wa adaman naf'ah, dan juga semoga Allah senantiasa menjaga terus keberadaan manfaat tersebut ini di dalam di dua rumah dunia dan rumah akhirat, itu maksudnya. Amin. Nah, itu doa yang akan kita baca setiap kali kita membaca nas daripada kitab, ya, kitab siapapun para ulama itu biasanya dibacakan doa tersebut, ya, sebelum mengkaji di awal-awal, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, beliau memulainya juga dengan alhamdulillah tadi, setelah basmalah tadi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, salawat serta salam kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Nanti ada lanjutan. Alhamdulillah ini juga dianjurkan, sebagaimana dalam hadis disebutkan kullu amrin dzibalin, sama dengan yang tadi, la yubda'u bil hamdi, ya, atau bi alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa aqta, ya. Nah, perkara yang penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah ini adalah sesuatu yang terputus begitu barokahnya. Maka diawalilah khutbah-khutbah itu, diawalilah mukadimah itu dengan memuji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu dikatakan alif lam di dalam lafaz alhamdu itu adalah alif lam ta'rif yang maknanya adalah makna istighraq, yaitu meliputi semua bentuk pujian. Jadi alhamdulillah maksudnya ada segala puji, maka ada terjemahannya ada segalanya. Padahal alhamdu itu sendiri artinya pujian. Tetapi alhamdu ketika alif lamnya ini maknanya adalah makna istighraq, maka terjemahannya menjadi segala puji atau pujian apapun, ya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Maha Besar, Maha Agung, Maha Suci, Maha yang baik-baik, ya. Pujian-pujian, ya. Adapun sesuatu yang sifatnya dzam itu artinya tidak masuk di dalam sini. Maha pujian yang baik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, pemilik alam semesta ini, Tuhan seluruh sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Dan tadi al-alamin itu ada juga yang mengartikan yaitu alamul jinni wal insi. Jadi manusia dan jin, gitu ya.
Jadi Rabbul Alamin maksudnya adalah Tuhannya manusia, Tuhannya jin. Ada yang mengatakan juga Al-Alamin, semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, semesta alam. Termasuk di dalamnya adalah manusia dan jin. Ya. Lalu kemudian wassalatu wassalam, salawat serta salam ala khatimil anbiya, pada nabi terakhir, ya. Dan tidak ada nabi lagi setelah itu. Berarti kalau ada nabi lagi setelah itu adalah iddi'aun batil, yaitu klaim yang batil yang tidak bisa diterima. Maka ada orang-orang yang mengaku setelah beliau sebagai nabi, misalkan Mirza Ghulam Ahmad. Nah, ini tidak bisa diterima. Muhammad SAW, dengan nabi siapapun yang datang setelah beliau, yang mengaku nabi maksud kami, maka ditolak pengakuan. Wal mursalin, dan juga rasul-rasul. Jadi tidak ada rasul lagi setelah beliau ini pamungkas, ya, paling akhir, ya, nabi, pemimpin kita, sayyid kita, tuan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Penyebutan sayyid ini jangan sampai kita alergi, ya, dengan sebutan sayyid untuk Nabi Muhammad SAW, ya, karena ada kalangan yang tidak menggunakan atau melarang penggunaan kata sayyid untuk Nabi Muhammad SAW. Janganlah gunakan sayyid untuk beliau, misalkan begitu. Nah, karena apa? Karena anggapnya itu pengkultusan yang berlebihan. Padahal sayyid itu juga digunakan oleh Rasulullah sendiri dalam menyebut diri beliau, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, beliau menyebutkan ana sayyidu waladi Adam. Kata Rasulullah, ana sayyidu waladi, pemimpin bisa berarti tuan, ya, walad, tuannya seluruh manusia. Di hadis yang lain ada tambahan wala fakhr, tapi tidak sombong. Makan seadanya. Karena asbabul wurudnya, munculnya hadis itu, ketika itu Rasulullah makan daging, ya, yang ada di dalam tulang itu, wa nahasya nahsyan. Wa nahasya nahsyatan. Tapi beliau kemudian mengkerikiti, ya, menyisili kalau bahasa Jawanya, ya, disisili, dikerikiti daging yang masih menempel di tulang-tulang itu, dan para sahabat rupanya bengong melihat atau menyaksikan Rasulullah melakukan itu. Ya. Nah, ini sekaligus adalah kesunahan kalau makan itu yang bersih, ya, jangan masih ada dagingnya dibuang, itu termasuk mubadir nanti. Nah, beliau kemudian beliau kemudian sadar, para sahabat memperhatikan beliau dan mereka terbengong-bengong dengan apa yang beliau lakukan, kok sampai segitunya gitu, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, aku ini adalah pemimpin atau penghulunya seluruh manusia. Wala fakhr, dan tidak sombong. Tidak seperti raja-raja sebelah sana gitu, ya. Yang kalau makan itu serakah gitu, dan banyak yang dibuang dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah ini bahkan jarang makan, kalau makan daging pun sampai bersih seperti itu. Lalu Rasulullah menceritakan, apakah kalian tahu kenapa kok saya ini berpredikat sebagai Sayyidu waladi Adam? Nah, ini berkenaan dengan maulid beliau, kita juga bisa sampaikan hadis lengkapnya juga, ya, biar untuk maklumat juga. Insyaallah bermanfaat. Nah, karena di padang mahsyar nanti, manusia itu dalam kebingungan yang luar biasa. Kebingungan yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena mereka amal-amalnya itu kurang begitu, ya. Ya. Amalan-amalan mereka itu kurang. Mereka mau kembali ke dunia tidak bisa. Ya, amalan yang sudah diusahakan itu minim. Ya, sedangkan dosanya itu banyak, misalkan begitu.
Sehingga apa yang mereka lakukan? Yaitu yang bisa mereka lakukan adalah meminta pertolongan kepada yang bisa menolong. Nah, itu yang disebut syafaat, pertolongan ya. Nah, meminta pertolongan ini mereka kemudian mencari-cari siapa yang bisa menolong. Datanglah mereka kepada eh, bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Datang mereka kepada Nabi Adam, ya Adam anta abul bashar. Wahai Adam, Anda ini adalah bapaknya manusia, ya. Maka harus setengahnya seperti menuntut harus tanggung jawab begitu ya. Nah, beri kami pertolongan, beri kami syafaat, ya. Lalu kemudian Nabi Adam mengatakan, ya sungguh aku telah melakukan suatu perbuatan yang dari perbuatan itu Allah menjadi murka yang belum pernah murka semurka itu sebelumnya. Yaitu saat apa? Saat Nabi Adam memakan buah khuldi itu ya. Nah, lalu kemudian karena memakan buah khuld itulah kemudian Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat. Nah, idhab ila ghairi, maka carilah penolong selainku, kata Nabi Adam. Lalu kemudian mereka cari-cari siapa ini di antara nabi-nabi yang bisa menolong. Datanglah mereka kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh ini memiliki satu doa yang sangat mustajab yang pasti Allah kabulkan. Tidak 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 akan tidak Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Datanglah mereka kepada Nabi Nuh, ya. Ya Nuh, ya. Anda adalah orang dekat Allah Subhanahu wa taala, Anda punya doa yang mustajab. Ya, maka tolonglah kami, beri syafaat. Apa kata Nabi Nuh? Ya benar, saya ini punya doa yang sangat mustajab. Yang kalau saya berdoa pasti terkabul. Tapi kesempatan untuk berdoa itu sudah aku gunakan di dunia. Jadi doa itu sudah dipanjatkan oleh Nabi Nuh saat di dunia. Apa doanya? Doanya ada di dalam surat Nuh itu ya. Yang menyebutkan Rabbila tadar, ya Allah, wa qala Nuh Rabbila tadar al-ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan biarkan di muka bumi ini ada orang yang berkeliaran ya Allah. Suara luar biasa. Jadi Nabi Nuh berdoa begitu. Ya Allah, jangan biarkan di atas bumi ini ada orang kafir yang berkeliaran ya Allah. Doanya sangat dahsyat itu. Ya. Yang Allah kemudian kabulkan. Ya, kan disebutkan tanda innaka darhum yulu ibadaka wala yadidu illa fajran kafara. Kalau kamu biarkan mereka tetap hidup ya Allah, ya mereka tidaklah akan melahirkan orang-orang yang juga kafir, yang juga maksiat kepadamu. Dan Allah kabulkan saat itu. Dengan apa? Dengan mendatangkan air bah yang menyisir semua orang kafir. Yang tersisa adalah orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Nabi Nuh saat itu, ya, yang menaiki bahtera. Nah, itu doa itu sudah digunakan kesempatannya. Kuotanya sudah habis, gitu, istilah kita. Lalu kemudian datanglah kepada selainku, datanglah mereka kemudian kepada Nabi Ibrahim, yaitu Abul Anbiya, ya, yaitu bapaknya para nabi-nabi. Nabi Ibrahim pun juga diminta syafaat, tidak bisa memberikan. Kenapa? Karena beliau mengatakan telah melakukan 3 kali kebohongan. Ya, telah melakukan 3 kali kebohongan. Tentunya tidak seperti bohongnya kita karena hawa nafsu. Ya. Bohongnya Nabi Ibrahim ini kapan? Yaitu ada dalam Al-Quran itu saat menceritakan ketika kaumnya itu mengajak beliau untuk melakukan upacara, rutinitas, ritual, ya, kaumnya Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim tidak mau ikut dengan alasan ini sakim, aku sakit aku. Nah, padahal sebetulnya
tidak sakit fisik. Aku sakit begitu ya. Karena apa? Karena ada tujuan lain rupanya. Tidak ikut upacara mereka karena ingin menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka. Ya. Alasannya adalah sakit. Ini sakim, padahal tidak sakit. Nah, itu bohong yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah beliau menghancurkan kapaknya ke berhala yang paling besar, dan saat kaumnya bertanya, beliau mengatakan berhala yang paling besar inilah yang telah menghancurkan. Nah, itu bohong yang kedua. Kemudian bohong yang ketiga, saat beliau melewati sebuah wilayah kekuasaan raja tertentu saat itu, beliau ditanya istri yang sedang bersama beliau itu siapa, atau wanita yang sedang bersama beliau itu siapa. Beliau menjawabnya ukhti, yaitu saudariku, bukan istriku. Ya, untuk menyelamatkan beliau, karena kalau saudari itu dibiarkan, kalau istri akan diganggu. Nah, kemudian itu kebohongan yang ketiga. Itu yang dijelaskan oleh para ulama terkait 3 kebohongan Nabi Ibrahim yang dari itu beliau tidak bisa memberi syafaat. Datanglah kemudian mereka kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga pernah melakukan pembunuhan sehingga tidak bisa uh, memberi syafaat. Datanglah kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak bisa memberi syafaat tanpa menyebutkan alasan. Kemudian datanglah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad menyanggupi dan bisa memberi syafaat. Ya, lalu datanglah beliau ke bawah kursi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan beliau meminta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan diizinkanlah syafaat untuk umatnya masuk. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina. Ya. Selanjutnya ya, amma ba'du. Ungkapan amma ba'du ini apa artinya? Ini tidak ada artinya. Ya. Lafaz itu amma ba'du itu tidak ada artinya. Nah, tetapi amma ba'du ini faedahnya apa? Kalau faedahnya ada. Faedahnya adalah memisahkan antara tahmid dan salawat dengan inti. Jadi kalau panjenengan mau ceramah, mau berkhutbah, ya, mau menyampaikan sesuatu, presentasi. Nah, setelah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, kalau mau masuk inti, nah di sela-sela antara itu pujian dan salawat itu dengan intinya disela dengan amma ba'du atau wa ba'du. Nah, begitu. Fa inni wajadtul muslimin, kata musannif, ya, sungguh aku telah menjumpai kaum muslimin yata'abbaduna ala ghairi ma'rifatin. Mereka telah melangsungkan ibadah yang tidak dengan ma'rifat, tidak dengan ilmu. Ya. Artinya beliau menyaksikan realita, beliau menyaksikan fenomena di masyarakat. Itu mereka melakukan ibadah tanpa ilmu. Ya, kita juga bisa jumpai itu kalau sholat di tempat-tempat umum, di masjid dan lain sebagainya. Ya, sambil memperhatikanlah, ya, bukan memata-matai karena di depan umum ya. Sambil memperhatikan sholatnya bagaimana, ingin tahu lah. Nah, kita akan jumpai sebagian yang sholatnya itu ya sambil tolah-toleh, ya, matanya sambil ke sana kemari, gerakannya begitu cepat, sujudnya tidak sempurna, rukuknya tidak sempurna, dan lain sebagainya. Fenomenanya banyak sekali. Rupanya musannif menyaksikan itu, banyak kaum muslimin ini yang beribadah tanpa ilmu, ya, yang jelas mereka syar'iyyati, terkait hukum-hukum syaraknya, ya. Wa ra'aitu annahum fi hajatin ila kitabin, dan aku melihat mereka membutuhkan sebuah kitab yashulul ittila'u alaihi, yang mudah, tidak tebal, tidak berjilid-jilid, kitabnya tipis,
Karena tujuannya ini, ya. Tujuannya adalah untuk mudah dikaji, ya. Ila kitabin yashulul littila'u alaihi. Yang mudah untuk dimutalaah atau untuk dikaji. Yajma'ul ahkamal lazimata li'ibadatil muslimin. Yang menghimpun hukum-hukum yang menjadi kelaziman, yang menjadi keharusan, ya, dalam beribadahnya kaum muslimin. Wa yastanidu ilal adillati syar'iyyati, dan menyandarkan kepada dalil-dalil syar'i. Jadi kitab ini meskipun tipis, tidak hanya matan saja, karena ada nanti kitab matan. Kitab matan itu kitab yang hanya menjelaskan aktivitas dan bacaan sholat tanpa menunjukkan dalil-dalilnya. Tapi meskipun kitab ini tipis, tapi juga menyebutkan dalil-dalil syar'i, ya. Jadi tentunya dengan bentuk ijaz, dengan bentuk ringkas, ya. Tidak itnab, tidak berpanjang lebar. Karena dalil itu kalau kita kaji secara mendalam, ya nanti akan sangat panjang lebar. Satu dalil itu bisa banyak halaman habis nanti. Sehingga kitabnya menjadi tebal-tebal. Contohnya seperti kitab Al-Jami' li Ahkamis Shalah. Dan ini kitab Ahkamus Shalah. Ada kitab lagi namanya Al-Jami' li Ahkamis Shalah. Karangan Syekh Abdul Latif Uwaidah itu berpanjang lebar dalam membahas dalil, ditunjukkan dalilnya ini. Nah, kemudian dikaji secara sanadnya, dalil ini diterima, dalil ini ditolak karena ini dan seterusnya. Dan itu membutuhkan banyak halaman sehingga kitabnya tebal-tebal sampai 2 jilid itu untuk ahkamus shalah saja. Yang satu untuk thaharah, yang satu untuk salatnya. Nah, kitab ini ringkas saja, ya, akan tapi tetap menyebutkan dalil-dalilnya, ya. Lalu kemudian fima yahwihi min ahkam, dalil-dalil yang menyebutkan hukum-hukum, ya. Wa min ajli dzalika aqumu bi taqdimi hadzal kitabil musamma ahkamus shalah ay ahkamus shalah. Dan untuk itu, ya, untuk tujuan itu maka aku ajukan, aku hadirkan, aku persembahkan, itu bahasa kita, kitab ini yang aku beri nama dengan Ahkamus Shalah, ya. Li jami'il muslimin, untuk kaum muslimin. Jadi aku persembahan kitab bernama Ahkamus Shalah ini kepada kaum muslimin. Sa'ilan Allah Ta'ala, dengan meminta kepada Allah Ta'ala ayyan fa'ahum bihi. Semoga kitab ini bermanfaat bagi mereka, wa an yahdiyahum sawa'as sabil, dan agar Allah memberi petunjuk mereka jalan yang lurus. Nah, ini berarti dari mukaddimah ini kita, kenapa penting membaca mukaddimah? Karena di mukaddimah ini kita tahu latar belakang, ya, penulisan kitab, ya. Kemudian tahu tujuan penulisan kitab. Ya, ada latar belakang, ada tujuan, titik tekannya. Kemudian kadang juga al-musannif menyebutkan istilah-istilah yang akan digunakan di dalam kitab tersebut. Maksudnya apa, maksudnya apa. Atau juga kadang beliau menyebutkan, atau musannif itu menyebutkan dari mana atau berdasarkan apa kitab ini ditulis. Ya, contohnya kitab Umdatus Salik itu misalkan Syekh Naqib itu menyebutkan bahwasanya beliau menulis kitab itu berdasarkan hukum yang ditahrir atau dikodifikasikan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Rafi'i. Ya, jadi 2 imam itu yang menjadi rujukan. Itu di mukadimah disebutkan. Artinya kita menjadi tahu, ya, berarti kitab ini, ya, isinya adalah pendapat-pendapat mazhab Syafi'i dari 2 imam tersebut, dari muharrir madhab Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Yang apabila ada perbedaan maka dikuatkan pendapat Imam An-Nawawi. Nah, begitu kata beliau dan seterusnya. Jadi kita tahu nanti kitab ini arahnya kemana, tujuannya kemana, titik tekannya apa. Nah, dari mukadimah ini kita tadi tahu bahwasanya kitab ini memang dihadirkan untuk
memberitahu kaum muslimin, ya, pertama tujuannya untuk kaum muslimin gitu ya, dan untuk memberitahu terkait hukum-hukum seputar sholat yang barangkali kebanyakan itu tidak tahu akan hukum-hukum tersebut, atau masyarakat awam itu membutuhkan itu, ya. Dan ini dalil-dalil syar'i itu tidak kemudian disisihkan meskipun kitab ini beliau tulis dalam bentuk yang ringkas. Beliau tulis dalam bentuk yang ringkas. Tadi kan ada yashulul littila'u alaihi, yang mudah untuk dikaji itu ringkas gitu ya. Yang mudah untuk dikaji tapi tidak menyingkirkan dalil-dalilnya atau tidak menyisihkan dalil, tetap menyebutkan dalil-dalilnya. Gitu. Nah, dan kitab itu beliau beri nama yaitu Ahkamus Shalah. Baik, begitu orientasi daripada kitab ini, dari muqaddimah ini, sehingga kita tahu secara global kitab itu tentang apa dan bagaimana tujuannya. Nah, semoga kita mendapatkan barokah dari mengkajinya. Ini ditulis oleh beliau, di sini ada keterangan min syahri dzulqa'dah. Jadi tanggal 1 bulan Dzulqa'dah tahun sanata alfin wa thalathimi'atin wa sab'in wa sab'ina hijriyatan, yaitu tahun 1377 Hijriah. Dan atau bersamaan dengan tanggal 19 bulan Ayar atau Mei sanata alfin wa tis'imi'atin wa thamanin wa khamsina miladiyatan. Tahun 1958 miladi Masehi, ya. Ditulis oleh Syekh Al-Raghib Al-Ustadz bil Ashhari Syarif, seorang pengajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Baik, itu mukaddimahnya, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah. Nah, berikutnya barangkali kita masuk kajian isu taharah, bab tentang taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taharah, ya, bab tentang taharah, bersuci. Ya. Istilah kita bersuci begitu saja. Tapi nanti apa definisi taharah akan disebutkan oleh beliau. At-taharatu fil lughati an-nadzafatu wan nazahah 'anil adanasi. Taharah secara bahasa itu adalah an-nadzafah, kebersihan, ya, atau kesucian, kesucian. An-nazahah 'anil adanas, atau bersih dari segala kotoran. Ya. Kotoran itu baik kotoran fisik maupun kotoran non fisik. Itu secara bahasa, ya. Toharah. Toharah itu kadang bisa untuk sesuatu yang sifatnya fisik, ya, bisa juga sesuatu yang sifatnya non fisik. Contohnya apa? Contohnya bersih. Bersih itu bisa untuk fisik, misalkan piringnya bersih misalkan. Nah, itu bersih untuk sesuatu yang bersifat fisik. Ada yang bersifat non fisik, hatinya bersih misalkan. Hatinya bersih bukan berarti hatinya itu kayak piring yang tidak ada kotorannya. Nah, di hati ini tentu ada cairan-cairan barangkali ya, atau zat-zat yang dikandungnya. Tapi yang dimaksud hatinya bersih tentu bukan bersih dalam arti sebagaimana bersih fisik tadi itu. Tapi bersih yang sifatnya abstrak, yang non fisik. Baik, itu pengertian bahasa, yaitu bersih begitu saja toharah itu. Nah, berikutnya secara istilah amma fi istilahil fuqaha'i, adapun menurut istilah para fuqaha, ya, makna istilahnya. Kalau tadi makna bahasanya. Apa itu toharah? Yaitu fahiya raf'ul hadasi wa izalatun najasi au ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Ini adalah pengertian yang begitu mendalam, ya, yang kita akan jumpai di ketengahkan dulu yang mendahului ini. Artinya
yang mempelopori pengertian ini bisa dijumpai dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Apa pengertian toharah? Yaitu eh, raf'ul hadas, yaitu menghilangkan hadas, ya. Wa izalatun najas, dan menghilangkan najis. Perlu kita ketahui ada istilah hadas, ada istilah najis. Hadas itu untuk sesuatu yang sifatnya non fisik atau bisa disebut terkait sifat nanti. Sedangkan najis itu yang sifatnya fisik. Contoh, seseorang eh, buang angin, misalkan seseorang buang angin atau kentut gitu ya. Nah, berarti orang itu berhadas, ya. Kalau ditanya hadasnya mana? Hadasnya mana? Nah, maka tidak bisa dicari hadasnya mana karena hadas itu sifat. Dia berhadas. Sifatnya dia sedang berhadas. Beda dengan najis. Kalau najis itu bendanya. Contohnya dia misalkan buang air besar misalnya atau buang air kecil. Maka orangnya tersebut berhadas, hadas kecil, dan sesuatu yang dikeluarkan itu adalah najis, ya, adalah najis. Nah, kalau orangnya belum beristinja, belum cebok, belum cawi, nah berarti dia berhadas sekaligus eh, tertempeli najis, ya, sehingga harus diizalah dulu najisnya, dibersihkan dulu najisnya dari tubuhnya. Nah, setelah bersih najisnya dari tubuhnya, dia masih berhadas, masih belum boleh sholat. Nah, kapan boleh sholat itu? Saat hadas serta najis itu hilang daripada dirinya. Nah, sehingga kemudian eh, harus toharoh, itu maksudnya toharoh, yaitu dia harus bersuci dari najis dan dia juga harus bersuci dari hadas. Setelah suci najisnya, setelah istinja, setelah cebok, dia masih perlu apa? Masih perlu wudhu, ya. Nah, begitu. Au ma fi ma'nahuma. Berikutnya pengertian au ma fi ma'nahuma atau yang semakna dengan dia. Nah, perlu kita tahu bahwasanya hukum asal toharoh itu adalah dengan air. Ya, hukum asalnya dengan air. Sehingga kemudian acuannya nanti toharoh itu hukum asalnya harus dengan air. Harus dengan air. Tapi kemudian apabila seseorang itu berhalangan, ya, berhalangan atau airnya sedang tidak ada, berhalangan misalkan sakit tidak boleh menyentuh air. Kalau menyentuh air sakitnya bisa lebih parah lagi misalkan. Atau airnya sedang tidak ada, sedang kekeringan dan tidak sudah diusahakan untuk cari tidak dijumpai pula air, maka disyariatkan apa? Yang disyariatkan adalah tayamum. Nah, tayamum ini yang dimaksud dengan au ma fi ma'nahuma. Ul hadas wa izalatun najas. Kenapa demikian? Karena tidak memakai air. Tapi maknanya sudah dapat. Ya. Orang misalkan eh, telah datang seorang sahabat kepada Rasulullah. Ya. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah. Dia menceritakan pengalaman dia. Ya, saking mendesaknya eh, waktu. Ya. Ceritanya begini. Sahabat ini berjima, ya, mencampuri istrinya. Lalu di pagi hari dia harus sholat subuh, kan waktunya terbatas. Sehingga dia berijtihad sendiri saat itu. Ya. Kalau wudhu gantinya kan tayamum. Nah, ini kalau mandi besar, ya, kan ini hadas besar. Hadas besar ini gantinya apa? Lalu karena berijtihad itu, karena dia tahu wudhu itu gantinya tayamum, berarti kalau mandi besar itu gantinya adalah bergulung-gulung di pasir. Hingga kemudian sahabat ini bergulung-gulung di pasir. Ya.
untuk mengganti mandi besar. Dan setelah diceritakan itu kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Innama yakfika tayammum. Kamu ini cukup tayamum saja. Jadi tidak perlu bergulung-gulung ya di pasir atau di tanah. Meskipun pengganti wudhu itu tayamum, ya berarti bukan berarti mengganti mandi besar itu bergulung-gulung. Pengganti mandi besar itu juga sama, yaitu tayamum. Ya, tayamum. Baik. Nah itu au fi ma'nahuma, maknanya sudah dapat, yaitu raf'ul hadas wa izalatun najas. Ya. Jadi kalau tidak ada air, ya cukup dengan tayam. Dibersihkan dengan pasir. Jika itu menempel di bagian tubuh misalkan, dibersihkan dengan kayu atau batu, kemudian digosok dengan tanah atau pasir. Nah, itu kalau tidak ada air. Itu untuk izalatun najasnya. Kemudian untuk raf'ul hadasnya yaitu dengan tayammum. Ya, jadi begitu. Jika tidak ada air. Nah, jadi auma fi ma'nauma maksudnya itu. Semakna dengan dia. Ya, meskipun secara asal adalah dengan air. Yaitu wudhu dan mandi besar. Wa ala suratihima. Atau yang bentuknya seperti raf'ul hadas dan izalatun najas, tapi sebetulnya tidak sedang raf'ul hadas dan izalatun najas. Contohnya apa? Contohnya berwudu, tapi wudunya ini bukan wudu wajib, tapi wudu sunnah. Wudu wajib itu kapan? Yaitu manakala dia menjadi syarat untuk sahnya sholat, maka wudunya adalah wudu wajib. Misalkan dia berhadas, nah dia harus sholat nih, sholat duhur misalkan. Nah, berhadas dan harus sholat duhur, maka syaratnya adalah bertoharah yaitu wudhu. Nah, wudhu di situ adalah wudhu wajib. Nah, ini dalam pengertian raf'ul hadas. Tapi kalau wudhu sunnah itu bagaimana? Tadi sudah punya wudhu saat sholat duha, sudah punya wudhu. Saya merasa tidak batal wudhu saya dari sholat duha tadi. Wudhu yang tadi sudah bisa. Tapi kemudian dia melakukan tajdidul wudu, yaitu memperbaharui wudu, dan itu boleh-boleh saja sunnah. Nah, tajdidul wudu ini termasuk au ala suratihima, yaitu yang bentuknya sama dengan raf'ul hadas padahal dia tidak sedang raf'ul hadas. Nah, itu contohnya yaitu wudu sunnah. Ya. Atau wudu yang bukan untuk raf'ul hadas dan juga bukan untuk tajdidul wudu. Ya. Tapi wudhunya itu untuk tansyid, ya, dan untuk wiqayah. Kapan wudhu untuk tansyid dan untuk wiqayah? Yaitu riwayat-riwayat yang menceritakan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mencampuri istri beliau, ya, dan setelah itu, setelah mencampuri itu kalau beliau ingin mengulang kembali atau mendatangi istrinya kembali, itu beliau mengambil air wudhu. Nah, mengambil air wudhu di sini tidak sedang raf'ul hadas karena jima yang pertama tadi menjadikan hadas besar yang seharusnya kalau raf'ul hadas itu adalah dengan mandi besar. Angka apa? Nah, disebutkan di antara para ulama hikmahnya untuk tansyid, untuk refresh agar kembali fresh kembali begitu. Itu dengan wudhu dulu. Terus kemudian mencampuri istri kembali tapi belum mandi besar gitu ya. Nah, jadi wudhu yang beliau lakukan di antara dua kali jima itu adalah wudhu bukan raf'ul hadas, tetapi masuk bab awal suratihima tadi itu, yang bentuknya seperti raf'ul hadas, tetapi sebetulnya bukan sedang raf'ul hadas. Itu pertama. Atau kedua, untuk wiqayah. Wiqayah untuk perlindungan. Beliau kemudian setelah jima dengan istri beliau, ketika beliau hendak tidur atau hendak makan,
beliau membiasakan dengan mengambil air wudhu. Nah, jadi setelah jima itu tidak langsung makan atau tidak langsung tidur, tetapi kemudian berwudhu terlebih dahulu. Nah, tapi wudhunya ini bukan dalam rangka menghilangkan hadas, karena jima ini adalah hadas besar, yang cara menghilangkannya adalah dengan mandi besar. Lalu apa faedahnya wudhu di situ? Yaitu wudhu yang hukumnya sunnah, tetapi bukan dalam rangka raf'ul hadas, akan tetapi untuk tansyid, untuk kembali merefresh, atau untuk wiqayah, atau untuk melindungi diri dari gangguan setan. Nah, sedangkan untuk raf'ul hadasnya, nah setelah bangun, nah itu kemudian mandi besar, atau mandi besar sebelum tidur juga boleh, ya, jika tidak membahayakan. Baik, begitu pengertian daripada toharoh, ya, menurut definisi yang dikatakan definisi yang paling jami' dan mani'. Karena wudhu-wudhu yang sunnah tadi itu juga masuk ke dalam bahasan toharoh, meskipun tidak sedang raf'ul hadas. Ya, sehingga dikatakan jami' meliputi semua yang didefinisikan, dan mani' memprotek dari apa-apa yang tidak termasuk di dalamnya. Ini definisi yang diketengahkan dalam kitab ini, yang kita juga jumpai dalam definisi Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Wal murad min kalimati wa ma fi ma'nahuma. Nah, di sini disebutkan keterangan singkatnya. Kalau tadi kan penjelasan saya banyak ya. Wal murad min kalimati aw ma fi ma'nahuma wa ma fi ma'nahuma. Maksud dari kata atau kalimat yang semakna dengan keduanya, yaitu dengan raf'ul hadas dan izalatun najas. Wa ala suratihim, ya, yang semakna tadi contohnya. Wal igtisalul masnunah, atau mandi besar tapi yang sunnah. Nah, ini yang belum saya sebutkan juga tadi. Jadi mandi besar itu ada kalanya wajib, yaitu ketika dibutuhkan untuk sholat wajib misalkan, atau sholat Jumat. Maka itu wajib, mandi besar itu. Ketika dia berhadas besar dan dia harus sholat misalkan, maka sholatnya menjadi wajib. Mandi besarnya menjadi wajib. Tapi kalau sebelumnya dia tidak berhadas besar, tapi dia ingin sholat Jumat dan mengambil sunnahnya mandi besar, nah maka mandi besar di sini tidak sedang raf'ul hadas, atau sebelumnya sudah punya wudhu, kemudian dia ingin mandi besar, mandi besarnya ini sunnah saja, tidak sedang raf'ul hadas. Ya, maka dia termasuk juga bahasan toharoh, meskipun tidak termasuk raf'ul hadas. Wal ghuslatu tsaniyah, dan mencuci untuk kali kedua. Nah, ini maksudnya begini. Ketika wudhu, itu ketika membasuh wajah misalkan, nah ini kan wajib rata ya. Dari ujung atas sampai ujung bawah wajah, dari samping ke samping merata. Basuhan daripada air saat wudhu itu. Dan itu terhitung sekali basuhan, ya, kan sunnahnya 3 kali. Ya, terhitung sekali, yang sekali ini yang wajib, yang pertama, yaitu ketika semuanya sudah rata, terbasuh semua, yang menjadi definisi wajah tadi itu. Jika ada bagian tertentu yang belum terbasuh, maka itu meskipun itu sudah sekali guyuran, itu masih belum terhitung sekali. Baru kemudian di guyuran yang kedua baru merata. Nah, itu masih terhitung sebagai sekali basuhan. Untuk mendapatkan sunnah 3 kali basuhan, dia harus mengulang kembali sampai merata, sampai 3 kali. Nah, eh, yang wajib itu adalah yang pertama, yang sampai merata. Itu yang wajib. Nah, sedangkan wal ghuslatu tsaniyah, ya, sedangkan basuhan yang kedua, ini sunnah. Ya, ini bukan sedang raf'ul hadas. Ya, tetapi dia sunnah saja. Kalaupun wudhu itu hanya mengambil wajib-wajibnya saja, basuhan ini cuma basuhan yang pertama dan sudah merata, dan juga tangan membasuh basuhan sekali dan sudah merata, itu sudah sah wudhunya. Ya, dan yang lain-lainnya ya.
Nah, itu sudah sah wudhunya. Dan itu yang disebut wudhu sebagai raf'ul hadas. Tapi kalau menyertakan sunnah-sunnahnya, nah sunnah-sunnahnya ini tidak termasuk raf'ul hadas. Ya, maksudnya begitu. Wal madmadatu, dan juga berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur ini bukan merupakan bagian dari rukun-rukun wudhu. Karena rukun wudhu itu ada berapa? Ada 6 dalam mazhab Syafi'i. Yaitu niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, sebagian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki, dan yang keenam itu adalah tertib berurutan. Nah, itu rukunnya yang tidak boleh dikurangi salah satunya. Nah, itu ketika sudah sesuai dengan persyaratan seperti rata tadi itu, ya, atau merata sampai kalau tangan sampai siku tadi itu. Nah, itu sudah sah wudhunya, ya, meskipun tidak mengusap telinga karena ini sunnah. Nah, sebagian dari kepala ini yang wajib. Nah, itu raf, bedanya raf'ul hadas dengan dan juga istinsak. Ini sebetulnya tidak termasuk raf'ul hadas itu sendiri. Kenapa? Kalau wudhu itu tanpa berkumur dan tanpa istinsyak, tanpa menghirup air ke hidung, itu wudhunya tetap sah, gitu ya. Jadi ini kesunahan-kesunahan saja. Wa masyakala dzalika, dan apa saja yang semisal itu tadi. Jadi ini pengertian dari toharoh, ya. Wa yakunu raf'ul hadasi wa izalatun najasi bil ma'il mutlaq. Dan menghilangkan najas, menghilangkan hadas, itu adalah dengan air mutlak. Ya. Wa huwal 'ari 'anil idhafatil lazimati li ta'rifihi. Yaitu air yang tidak ada embel-embelnya dalam menjelaskan air tersebut. Contohnya apa? Contohnya seperti ketika ada orang yang kemudian membawa satu gayung atau satu timba air, kemudian ditunjukkan kepada kita air tersebut. Nah, kemudian ditanyakan kepada kitanya, tidak berwarna dan jernih, begitu ya. Lalu kemudian kita cium, aromanya tidak ada bau. Kemudian kita rasakan, rasanya juga hambar, tidak ada rasanya, tawar gitu ya. Lalu kita katakan air apa itu? Ya, maka jawabannya ya air putih kan begitu. Nah, air putih ini air mutlak namanya. Air mutlak itu air yang tidak ada embel-embelnya dalam menjelaskannya. Ada embel-embelnya itu bagaimana kalau dia sudah terkena sesuatu yang mempengaruhi air tersebut dari sifat-sifatnya tadi. Contohnya air yang sudah dicampur kopi misalkan. Airnya jadi hitam warnanya. Nah, sehingga kalau kita ditanya air di timba tadi itu air apa? Air kopi, ada embel-embelnya. Air dan embel-embelnya kopi, ya. Atau air apa ini? Air teh. Ada air, ada tehnya. Air apa ini? Air garam. Ada air, ada garamnya. Ya, selama itu bukan air laut ya. Kalau itu air air sumur kemudian dicampur garam, itu air garam namanya. Nah, ini bukan air mutlak. Nah, yang digunakan untuk bersuci itu adalah al-ma'ul mutlak, yaitu air mutlak. Yaitu air yang dalam menjelaskannya tadi tidak ada embel-embelnya. Yaitu air begitu saja atau air putih begitu saja. Atau ada yang menyebut air mineral begitu saja. Jadi bukan air apa begitu karena di antara sifat-sifatnya yang tiga yaitu bau, rasa, dan warna. Jadi baunya, rasanya, dan warnanya. Itu selama tidak berubah di antara ketiga sifat itu maka dia air mutlak gitu saja. Kalau ternyata air di timba tadi itu dari warnanya itu tidak ada warnanya, dari aromanya juga tidak ada, tapi setelah dirasakan ternyata air kelapa misalkan begitu.
Nah, itu berarti dia bukan air mutlak, ya, karena ada embel-embelnya, air kelapa, air cuka, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Au ai huwa ma yakfi fi ta'rifi ismu ma'in. Atau air yang dalam menjelaskannya cukup dikatakan air gitu saja. Seperti itu tadi. Ya ini air. Air apa? Ya air. Nah, begitu. Wa huwa ma'ul bahri. Dan ini kalau dirinci lagi, ya, itu ada air laut. Ya. Ma'ul bahri. Wa ma nazala minas sama. Dan apa saja yang turun dari langit. Wa ma naba'a minal ardi. Dan apa saja yang muncul dari bumi. Ini kalau dirinci oleh para ulama, ada air yang turun dari langit itu, ada air salju, ada air embun, ya, ada air hujan. Kalau ada yang muncul dari bumi, itu ada ma'ul uyun, air mata air. Kemudian ada air sumur. Nah, air es juga ada. Dan kemudian air laut. Beliau meringkas itu dalam 3 golongan air ini, yaitu air laut itu sendiri, kemudian air yang turun dari langit, air hujan, air salju, air es, au naba'a minal ardi, atau yang muncul dari bumi, air sumur dan air mata air. Ya, air sungai termasuk air dari mata air. Fama'ul bahri qad qala fihi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan air laut, ya, itu kaitannya dengan kebolehan bersuci dengan itu, ya, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang menyebutkan huwat tohuru ma'uhu. Jangan sampai eh, harokatnya jangan sampai keliru, tohur tapi tohur, yaitu air yang mensucikan. Ya. Ini hadisnya sebenarnya ada kisahnya, ada sahabat, ya, wa nahmilul qalila minal ma, membawa sedikit perbekalan air. Wa in, dan kita kalau meminum air itu kita nggak bisa berwuduk dengannya. Nah, kalau kita berwuduk dengannya, kita akan kehausan. Apakah boleh berwuduk dengan air laut? Rasulullah menjawabnya dengan al-ma'u al-bahri, ya, at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Yaitu bisa mensucikan. Wa ma nazala minas sama, adapun air yang turun dari langit, kama ilmatori wasalji, seperti contohnya air hujan dan air salju, air es. Waqad qala Allah Ta'ala fihi, dan Allah pernah berfirman berkenan dengan air itu adalah ayat Al-Quran yang berbunyi wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a, dan Allah telah menurunkan Allah menurunkan atas kalian, ya, air dari langit liyutahhirakum bihi, ya. Nah, berarti air ini bisa untuk bersuci, air hujan langsung dari langit yang ditadahi, ya, atau langsung berwudu saat air hujan. Bisa berwudu saat air hujan, asalkan ketika hujan turun gitu ya. Nah, ini juga harus memperhatikan untuk nisa ini harus memperhatikan terlihat auratnya juga. Ya, maka harus ada pagar atau ada pembatas dinding gitu ya, kalau memang mau berwudu dengan air hujan langsung. Ya, tapi untuk bapak-bapak bisa air hujan turun deras, kemudian keluar rumah sambil hujan-hujanan, sambil niat wudu. Ya, niat wudu, kemudian menengadahkan wajah, ya, sehingga wajah ini terbasuh air hujan, ya, meskipun tidak diusap-usap tidak apa-apa. Karena mengusap ini sunnah. Ya, sedangkan yang diwajibkan adalah membasuhnya sampai rata. Jadi tertib, diniatkan berurutan. Wajahnya dulu, kemudian kepalanya, kemudian kakinya. Meskipun di satu kesempatan semuanya itu kena air hujan, tapi niat di dalam hati harus berurutan. Nah, itu.
baru dikatakan orang setelah itu eh, dikatakan sudah punya wudu, begitu. Untuk mandi air hujan. Begitu juga kalau mau mandi air kolam atau air sungai misalkan, sambil selulup, sambil tenggelam. Ya, asalkan niat dulu. Niat selulup ini mau wudu misalkan begitu. Atau mau mandi besar juga bisa. Tapi ingin wudu misalkan. Ya, saat selulup itu dia niati wajah dulu, kemudian tangan secara berurutan. Baru setelah mentas, nah itu sudah punya wudu. Nah, begitu. Itu kaitannya dengan air yang boleh untuk bersuci ya. Air langit, air dari bumi, air laut. Sedangkan air langit tadi yang dijadikan wajhul istidlal, aspek argumentatif bahwasanya air dari langit itu boleh digunakan untuk bersuci. Wa ma naba'a minal ardi kama'il uyun wa ba'dil abar. Dan apapun yang muncul dari bumi seperti air mata air dan air sumur, waqad rawa, waqad ruwiya, dan juga pernah diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dengan sumur bitu'ah seperti apa insyaallah dalam pembahasan nanti. Nah, kemudian wa ma siwal ma'i al-mutlaqi minal ma'i'at kal khalli, dan selain air mutlak, ya meskipun itu benda-benda cair, seperti contohnya adalah al-khal, cuka, wa ma'il wardi atau air mawar, ya, wan nabidi, dan juga air perasan kurma begitu ya, air sari kurma atau air arak yang dari perasan sesuatu itu ya. Wa ma u'tusira minas samari awis syajari la yajuzu raf'ul hadasi wala izalatun najasi bihi. Dan air perasan apapun dari buah maupun dari tanaman, ya dari tanaman ini kan juga ada yang diambil airnya. Nah, ini tidak boleh digunakan untuk raf'ul hadas, untuk menghilangkan hadas, dan juga tidak bisa digunakan untuk izalatun najas. Ya. Nah, nanti dalam pembagiannya para ulama dalam kitab lain ada pembagian air yang tohir mutahhir, yang suci dan mensucikan. Ada air yang tohir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Kalau suci dan mensucikan yaitu air mutlak tadi, itu air yang turun dari langit, air yang muncul dari bumi, air laut. Itu tohir mutahhir, suci dan mensucikan. Tapi air yang tohir ghairu mutahhir, contohnya air yang itu suci tapi tidak mensucikan, contohnya air kelapa misalkan. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk toharoh, ya, baik raf'ul hadas maupun izalatun najas. Meskipun dia suci, ya, tidak najis, bukan najis. Jadi pakaian yang kecipratan air kelapa misalkan itu tidak mutanajis, ya, tidak mengandung najis gitu ya. Dan boleh diminum karena bukan najis, ya. Nah, jadi begitu. Liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Nah, sedangkan kalau tidak ada air, maka tayamumlah. Nah, ini dalil bahwasannya benda-benda cair yang lain selain air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena kalau tidak ada air, anjurannya dalam Al-Quran, perintahnya adalah tayamum, bukan mencari cairan yang lain, bukan mencari air kelapa misalkan, atau air tebu. Ya. Tebu itu kalau diperci meskipun itu suci, bisa untuk diminum. Nah, alaman lam tayamum, atas orang yang tidak menjumpai adanya air. Padahal ala annahu la yajuzul wudu, ya. Dan itu menunjukkan bahwasanya tidak boleh wudu itu bi ghairihi,
dengan selain air mutlak tadi itu. Ya. Wali anna izalatun najas toharah, dan dikarenakan izalatun najas ini termasuk toharah atau termasuk terkategori bersuci. Wat-taharatu takunu bil ma. Sedangkan bersuci itu qala ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah menurunkan atas kalian air dari langit untuk mensucikan kalian. Nah, sedangkan kalau tidak ada air bagaimana? Ada aturannya nanti untuk izalatun najas, misalkan dalam bab istinja, bab cawi atau cebok, itu kan boleh dengan batu, boleh dengan benda keras yang permukaannya datar, yang lain seperti kertas atau daun dan yang lainnya. Tapi tidak boleh dengan sesuatu yang cairan yang lain seperti khal, cuka misalkan. Beristinja dengan cuka, tidak boleh. Beristinja dengan eh, air kelapa juga tidak boleh. Ya, jadi antara air atau yang disyariatkan di dalam syariatnya nanti. Karena toharoh itu kata beliau adalah termasuk karena izalatun najas itu termasuk toharoh. Ya, sehingga menggunakan air hukum asalnya. Kalau tidak ada, maka tayamum kalau itu raf'ul hadas. Atau kalau istinja tadi dengan hal-hal lain yang dibolehkan untuk istinja. Baik, begitu barangkali para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ini sampai rinci lagi, insya Allah kita bahas di kesempatan yang lain, yaitu ikhtilatut tahir bil ma', yaitu ketika benda atau zat suci itu bercampur dengan air, ya, air mutlak maksudnya. Apakah air tadi tetap boleh digunakan untuk bersuci atau tidak? Baik, begitu barangkali ada satu dua hal yang perlu didiskusikan, monggo saya kembalikan lagi kepada Ustadz Abdullah. Baik, Masya Allah, Pak. Jadi luar biasa pembahasan kita ya. Jadi di pembukaan bagaimana kita mendapatkan gambaran yang bagaimana dijelaskan oleh Ustaz Azizi. Jadi saya Masya Allah tadi bagaimana seorang sahabat Nabi itu yang ya beliau hidup semasa dengan Nabi, kemudian beristihad ya meskipun tidak tepat gitu ya, dan diluruskan oleh Rasulullah SAW terkait pada saat beliau telah berjimanya. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, inilah kemudian pentingnya ya, kita bersama-sama mengkaji kembali ya ahkam sholat. Baik Ustaz, ada pertanyaan ini Ustaz. Ada pertanyaan, ada insya Allah ada dua pertanyaan yang masuk, jadi saya bacakan. Yang pertama, Ustaz, misal kita bersuci memakai air satu gayung, lalu kita mengambil air itu dengan tangan, masuk ke dalam gayung, apakah boleh? Nah, itu yang pertama. Sebab pernah dengar ada yang bilang tidak boleh. Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, terkait air mutlak, di daerah tertentu ada air yang berwarna dan agak berbau. Apakah boleh digunakan untuk wudhu? Nah, baik, insya Allah itu, Ustaz. Karena keterbatasan waktu juga, insya Allah kita akhiri nanti di jam 10.30, Ustaz. Enggak, Ustaz Azizi. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, terkait dengan air di dalam gayung atau di baskom atau di apapun wadah yang kemudian kita berwudunya dengan mencelupkan tangan ke dalamnya, ya, apakah boleh untuk yang semacam itu? Jawabannya boleh. Dalam mazhab Syafi'i ada syaratnya. Syaratnya adalah dengan niat mengambil air dengan tangan. Karena begini, di dalam hadis Rasulullah ternyata kaifiat atau cara berwuduknya Rasulullah itu ada dua. Ada dua dalam hal mengambil air itu. Yaitu pertama adalah diguyurkan oleh sahabat yang lain, minta bantuan sahabat. Kemudian bisobbil ma, yaitu dengan memercikkan airnya sedikit demi sedikit
dan kemudian dia berwudu dari percikan air itu, ada kalanya adalah dengan memasukkan air, dengan memasukkan tangan maksudnya, ya, dengan memasukkan tangan. Sehingga kemudian kalau ditanya bagaimana, apakah boleh, ya, hukumnya boleh. Tapi kemudian dalam mazhab Syafi'i ada syaratnya. Syaratnya apa? Adalah niat mengambil air dengan tangan. Nah, jadi harus ada maksud untuk itu, ada niat untuk itu. Nah, kenapa penting itu kalau dalam mazhab Syafi'i? Karena di tangan ini telah menempel air yang sudah digunakan, namanya air mustakmal. Nah, ini nanti diskusinya kaitannya dengan air yang sudah digunakan, bolehkah digunakan untuk berwudu kembali? Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Nah, sehingga kemudian kalau memasukkan air yang sudah terpakai di tangan tadi itu bercampur dengan air yang sudah digayung, sehingga nanti dia juga menggunakan air mustakmal. Macam itu harus dengan niat, sehingga niat kita hanya mengambil air yang belum terpakai, begitu maksudnya. Nah, sehingga wudhunya masih tetap boleh karena niat kita mengambil air yang belum terpakai. Nah, itu kaitannya dengan kebolehan. Kalau mau afdal lagi, ya dengan yang dipercikan tadi itu. Ya, dengan dipercikan, kalau anak saya ini saya buatkan ini, wadah kaleng begitu ya. Wadah kaleng, ya kaleng plastik. Misalnya seperti ini, kalau ini kan ada ikannya. Nah, wadah kaleng seperti ini kemudian dilubangin kecil. Nah, dilubangin kecil itu, nah, kemudian dimasukkan air 1 gayung, karena lubangnya kecil itu awet, habisnya lama sehingga bisa berwudu. Untuk anak-anak gitu ya. Untuk orang dewasa mungkin lubangnya agak dibesarkan dikit, sehingga kemudian dengan berwudu seperti itu lebih untuk menghindari khilaf di kalangan para ulama gitu ya. Khurujan minal khilaf katanya begitu. Untuk menghindari khilaf di kalangan ulama, ya pakai air yang dipercikkan dari itu. Karena cara wudunya Rasulullah juga kadang meminta sahabat yang lain untuk memercikkan. Dan ada pula cara wudhu beliau, yaitu dengan memasukkan tangan. Di antara yang menunjukkan kebolehan memasukkan tangan juga adalah hadis tentang kemakruhan setelah tidur untuk kemudian memasukkan tangan langsung. Jadi sunnahnya setelah bangun tidur, itu dicuci dulu tangannya dengan percikan, bukan langsung dimasukkan ke bejana atau ke wadah. Ya. Kenapa? Fa'innahu la ya'lamu aina batat yadahu. Karena dia tidak tahu tangannya semalaman itu kemana saja. Nah, itu alasan. Sehingga kemudian dibersihkan dulu, ya. Barangkali ada najisnya, ya, karena semalaman kemana saja, garuk-garuk atau bagaimana, itu kemudian disucikan dulu, baru dimasukkan ke wadah. Itu artinya apa? Artinya bersuci dengan memasukkan tangan ke wadah berarti boleh. Jadi itu jawabannya. Terkait kebolehan memasukkan tangan ke dalam wadah, jawabannya boleh, ya. Jawabannya boleh kalau dalam mazhab Syafi'i disertai maksud, ya, maksud mengambil air yang belum terpakai. Kemudian yang kedua terkait air yang berwarna. Ya, bolehkah digunakan untuk berwudu? Jawabannya dilihat dulu pengaruh warnanya itu adalah apa. Nanti itu di bahasan berikutnya sebetulnya, yaitu ikhtilatut tahir bil ma, yaitu bercampurnya zat suci dengan air. Dilihat dulu warnanya air itu dipengaruhi zat suci atau tidak. Ya, singkatnya boleh kalau itu dipengaruhi oleh sesuatu yang mungkin sesuatu yang sifatnya alami. Contohnya apa? Tercampuri oleh debu atau tanah, yaitu air sungai. Air sungai kalau kita cari yang paling jernih sekali, ya,
tentu sulit, kecuali sungai-sungai di pegunungan sana yang jernih putih. Sungai-sungai di sawah, sungai-sungai di sekitar kita barangkali kebanyakan sudah bercampur tanah begitu ya. Sehingga warna airnya itu coklat atau keruh begitu. Apakah itu terkategori air suci, mensucikan? Masih suci, mensucikan. Meskipun berubah warnanya, tapi warnanya ini berubah oleh suatu zat yang sifatnya alami, yaitu tercampurnya tanah atau pasir, ya, atau apa istilahnya? Endut itu apa bahasa Indonesianya? Lumpur ya, tercampurnya lumpur dengan air. Itu sesuatu yang alami, yang itu tidak mempengaruhi kesucian air. Kecuali kalau sesuatu yang memang tidak alami, contohnya teh misalkan. Airnya tercampuri warna teh atau kopi. Nah, ini tidak alami, maksudnya kita sengaja mencampurinya. Kalau tercampuri pasir, tercampuri lumpur tadi itu kan alami, tidak melalui kesengajaan kita. Nah, tapi kalau tercampuri oleh teh, kopi, atau apa ya, ya sekarang kan banyak minuman-minuman yang lain. Nah, jahe atau apa, sehingga kemudian menjadi keruh, berubah warnanya. Nah, itu kemudian tidak menjadi mensucikan meskipun masih tetap suci. Jadi begitu Ibu yang penanya atau Bapak yang penanya tadi, kaitannya dengan berubahnya warna. Itu dilihat dulu berubahnya dari sesuatu yang suci atau tidak suci. Kalau yang tidak suci berubahnya warna karena najis, berarti air tersebut najis secara mutlak. Kalau berubahnya warna karena sesuatu yang suci, dilihat dulu apakah perubahan warna ini kaitannya dengan ya secara alami atau tidak alami. Kalau secara alami seperti tercampuri tanah dan juga seperti tercampuri termasuk di dalamnya lumut nanti, lumut. Ini insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena ini pertanyaan yang wajib mendapat jawaban langsung, maka harus dijawab segera mungkin kaitannya toharoh ini aktivitas keseharian kita. Baik begitu. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, karena memang kesempatan waktu ya. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan beliau hadirin insya Allah di tanggal 21 bisa di 21 November untuk Insya Allah. Insya Allah. melanjutkan kajian ini di kajian yang sangat menarik. Baik, Ustaz, mungkin penutup Ustaz sebelum kita tutup kajian ini dari kesimpulan yang tadi disampaikan dari awal. Monggo. Okay. Jadi penutup mungkin motivasi dulu ya kaitannya kajian awal-awal. Ada perkataan ulama itu menyebutkan begini, an-nasu kulluhum halka illal alimun. Jadi semua manusia itu akan binasa, artinya akan merugi, akan menyesal, menderita, kecuali para ulama. Artinya orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu itu penting untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu itu tidak